Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022, yaitu untuk rekrutmen P3K Guru dan juga P3K Non Guru di tahun 2022 ini. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja terkait dengan surat edaran yang kami maksud di thumbnail video ini, masih melanjutkan informasi yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya perihal undangan rakor pengadaan ASN P3K di tahun 2022 ini, Bapak Ibu. Nah, dimana di sini kita sudah mendapatkan surat undangan versi lengkapnya ya, Bapak Ibu. Kita lihat ya di sini surat undangannya ini sudah lengkap beserta lampirannya. Itu ada 11 halaman Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat secara detail surat undangan tersebut. Nah, tentunya surat undangan ini dikeluarkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, Republik Indonesia, atau dari Menpan RB. Dan surat ini tertanggal itu dikeluarkan tanggal 9 September 2022 Bapak Ibu. Yaitu tentunya perihal undangan yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah. Dan sini PPK yang diundang tentunya itu terlampir di dalam surat undangan ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat secara detail isinya dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2022 di lingkungan instansi pemerintah. Ini kami bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 dan penyerahan surat keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah yang akan dilaksanakan pada Selasa 13 September 2022 itu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, di sini kalau kita perhatikan di dalam surat undangan ini ada dua agenda Bapak Ibu ya, yaitu terkait dengan persiapan itu rakor. Yang pertama adalah untuk rakor pengadaan ASN ya, rakor pengadaan ASN di tahun 2022. Kemudian yang kedua itu penyerahan, yaitu penyerahan surat keputusan Menpan RB tentang pemenuhan kebutuhan tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah daerah maupun pusat. Tentunya ini berkaitan dengan penetapan formasi ya Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan penetapan formasi nantinya yang bisa rekan-rekan pelamar P3K di tahun 2022, baik itu P3K Guru maupun P3K Non Guru yang bisa teman-teman lamar untuk menjadi ASN di tahun 2022 ini. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi lebih detailnya lagi surat undangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon saudara dapat menghadiri kegiatan yang dimaksud bersama satu pejabat yang membidangi kepegawaian. Sebagai informasi, kegiatan tersebut hanya bisa dihadiri oleh 2 orang pada setiap instansi pemerintah. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran saudara. Kami ucapkan terima kasih. Nah, tentunya surat undangan ini dari Menpan RB, yaitu dari Sekretaris Kementerian, yaitu Bu Rini Widyantini. Nah, kita lihat lampirannya Bapak Ibu terkait dengan undangan untuk rakor pengadaan ASN P3K dan juga kegiatan untuk penyerahan surat keputusan penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022. Itu daftar undangannya bisa kita lihat di sini, itu dari kementerian. Yang pertama itu ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kemudian ada Kementerian dari bidang perekonomian, kemudian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Kami scroll secara perlahan agar Bapak Ibu bisa membacanya satu persatu untuk kementerian yang hadir nanti dalam pengadaan ASN P3K dan juga penyerahan
surat keputusan Menpan RB untuk penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022 ini. Nah, di sini kita lihat ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Ketenagakerjaan. Itu ada beberapa jumlah kementerian yang hadir ya. Kita lihat di sini ada jumlahnya mencapai 52 ya. 57 kementerian, Badan Informasi Geospasial juga ada di sini. Bisa Bapak Ibu lihat ya, yang diundang untuk menghadiri acara tersebut. Nah, kemudian untuk lampiran 2 di sini kita perhatikan juga ada daftar undangan untuk instansi. Nah, tentunya untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun kota dan juga provinsi yang turut diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut, yaitu rakor pengadaan ASN di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Nah, ini dia beberapa instansi yang diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut ya. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 400-an ya, kalau tidak salah sudah kita baca tadi, 400-an pemerintah kabupaten, kota dan juga provinsi yang turut hadir nanti untuk mengikuti kegiatan rakor pengadaan ASN tahun 2022 dan juga penyerahan penetapan kebutuhan ASN di tahun 2022, yaitu surat keputusan dari Menpan RB. Nah, ini Bapak Ibu daftar daerahnya, bisa Bapak Ibu lihat sampai jumlahnya itu mencapai 400-an ya, baru 300-an. Itu jumlahnya di sini kita lihat ada sekitar 482 kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Kita scroll ke bawah. Nah, itu dia sampai 482. Terakhir itu pemerintah Kota Tarakan. Nah, kita lihat lagi untuk susunan acaranya Bapak Ibu ya. Untuk rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 ini dan juga penyerahan surat keputusan Menpan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, di sini acaranya nanti itu akan ada laporan kegiatan ya, laporan pelaksana kegiatan langsung dari Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDMA. Kemudian juga ada arahan dari Menpan RB, kemudian penyerahan keputusan Menpan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN tahun 2022 secara simbolis, dan juga ada paparan beberapa dari narasumber kementerian tentunya, itu dari Kemenpan RB mengenai kebijakan transformasi SDMA, kemudian dari Dirjen GTK Kemendikbudristek yang menjelaskan perihal implementasi pengadaan P3K Guru tahun 2022, kemudian juga ada dari BKN yaitu Deputi Sinka menjelaskan nanti mengenai mekanisme dan sistem seleksi P3K tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, itu beberapa acara rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan kembali ya informasi ini, karena ini adalah surat versi lengkapnya ya yang sudah kita dapatkan, agar Bapak Ibu bisa melihat secara detail terkait dengan persiapan pengadaan ASN di tahun 2022, tentunya untuk kementerian dan juga instansi yang ikut hadir nanti dalam rakor tersebut Bapak Ibu. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan honorer di tahun 2022 ini, terlebih khusus bagi untuk di tahun 2022 adalah yang sudah kita ketahui untuk di tahun 2022 ini adalah rekrutmen P3K yang difokuskan untuk pelayanan dasar, yaitu P3K Guru dan juga P3K Kesehatan. Dan terkhusus untuk P3K Guru nanti juga pastinya rekan-rekan guru honorer itu menunggu sosialisasi ataupun juknis P3K Guru di tahun 2022. Nanti Bapak Ibu silakan rajin juga mencek ya di website guru.ppk.kemendikbud.go.id terkait dengan portal informasi pendaftaran guru P3K. Ini websitenya. Tentunya nanti untuk juknisnya bisa kita cek ya di portal ini Bapak Ibu terkait dengan juknis yang akan digunakan untuk P3K Guru ya di tahun 2022. Biasanya akan di-upload ataupun disosialisasikan melalui website ini di bagian paling bawah Bapak Ibu. Nah, ini contoh file-file untuk P3K Guru tahun sebelumnya. Tentunya nanti kemungkinan juga akan di-upload di sini untuk juknisnya Bapak Ibu ya.
untuk pelaksanaan P3K Guru di tahun 2022. Oke Bapak Ibu, mungkin itu informasi singkat yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan pelamar, calon pelamar CSN di tahun 2022. Tentunya pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 ini semakin dekat karena sudah akan dilaksanakan rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2022. Nanti tentunya akan ada pengumuman lowongan yang bisa Bapak Ibu cek juga di portal SSCSNBKN untuk Bapak Ibu lihat setiap formasi yang tersedia ya, untuk info lowongan yang tersedia nanti di seleksi CSN di tahun 2022 ini. Oke, sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.